Tuhan dari Ibrani pasal 4 ayat 7. Ibrani pasal 4 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan, kita akan bacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan ada juga ayat yang lain yang sama dengan ayat ini, dan saya juga akan bacakannya buat kita, yaitu yang terdapat di Ibrani 3 ayat 7-8 dan ayatnya yang ke-15. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bucan-bucan dan bagan-bagan yang sama dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya beri tema, janganlah keraskan hati saat mendengar suara Tuhan. Sekali lagi saya akan membaca ulang firman Tuhan ini buat kita semua yang terambil dari Ibrani 4 ayat 7 tadi. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sangat jelas dalam ayat ini bahwa sejak dahulu kala, Tuhan Allah sudah berfirman melalui perantaraan Raja Daud untuk umat Israel, agar umat Israel tidak mengeraskan hati mereka ketika mendengar suara Tuhan melalui hamba-hambanya, terkhususnya Raja Daud saat itu sebagai raja yang memimpin bangsa Israel. Apakah umat Israel saat itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan agar mereka tidak mengeraskan mereka kepada suara Tuhan? Kebanyakan tidak melakukannya Bapak Ibu, bahkan umat Israel itu dikatakan sebagai umat yang tegar tengkuk. Di zaman perjanjian baru, Tuhan Allah berbicara kepada manusia melalui perantaraan anaknya Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan juga para rasul-rasulnya yang telah dipilih khusus oleh Tuhan, ke-12 rasul itu, dan juga murid-murid yang lain yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan terkhususnya pada pagi hari ini yang kita baca, yaitu Rasul Paulus yang menulis kitab Ibrani yang kita baca pada saat ini. Bucan-bucan dan bagan-bagan yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari zaman dahulu sampai pada zaman akhir ini, di saat ini, Tuhan Allah yang sama, yaitu Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, dan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih mengasihi semua ciptaannya, terkhususnya umat yang sudah percaya kepada anaknya yang tunggal, yang telah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu demi menebus dosa-dosa kita umat manusia yang sangat dikasihinya. Karena Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi ciptaannya, firman Tuhan yang sama datang lagi kepada kita di zaman akhir ini yang kita baca pada saat ini, agar kita juga manusia-manusia yang masih hidup sampai dengan saat ini, agar kita tidak mengeraskan hati kita saat kita mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, Bapak Ibu? Yang pertama, melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Alkitab, terkhususnya kitab-kitab Wahyu yang sementara ini digenapi. Yang kedua, melalui rohnya, Bapa Yahweh sendiri yang sudah memakai tubuh casing manusia yang berkenan dipakai olehnya, yaitu bagian Eman Lahagu yang kita kasih dan cintai, dan juga melalui roh anaknya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah turun ke dalam dunia ini juga, yang sudah memakai tubuh casing Pak Aditya Nugrahanto yang kita kasih dan cintai, dan juga melalui mempelainya yang elok, cantik, mempesona, yang sudah memakai tubuh casing manusia yang sangat dikasihinya,
yang sangat berkenan di hatinya, yaitu Bunda Fei Hamdani yang kita kasih dan cintai, juga melalui para malaikatnya dan dua saksinya yang sudah memakai tubuh casing manusia yang layak dipakai olehnya saat ini. Percaya atau tidak percaya bucan-bucan dan bahkan yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, yang mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para bintangnya, dari para mempelainya, dan juga melalui Bapak Yahweh sendiri, Roh Tuhan Yesus sendiri yang sudah turun ke dalam dunia ini. Percaya atau tidak percaya Bapak Ibu, tapi nyata. Silakan saja, kalau kita berpikir secara logika dan tidak mau mempercayainya, silakan saja. Itu keputusan masing-masing hati kita, masing-masing pribadi kita. Suara Tuhan seperti apa yang harus kita dengarkan saat ini? Yaitu semua yang sudah tertulis dalam firman-Nya. Bahkan kitab-kitab yang dimeteraikan di kitab Wahyu sedang dibuka saat ini. Tentang seruan pertobatan, tentang tanda injusan itu, dan masih banyak lagi rahasia-rahasia surga yang sudah dibukakan, dan juga tentang kelahiran baby Immanuel dan Mary yang sementara ini dikandung oleh Roh Kudus melalui mempelainya yang elok cantik pesona, Bunda Fei Hamdani. Percaya atau tidak percaya Bapak Ibu, secara logika ini memang tidak masuk di logika kita manusia, apalagi kalau memang kita pakai logika Bapak Ibu. Ini semua kita bisa terima itu hanya dengan iman, dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Nah, bucan-bucan dan bahkan yang terkasih, seruan-seruan pertobatan yang diserukan oleh para bintang Bapak Yahweh, agar kita semua manusia di zaman akhir ini sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yesus Masya Elohim Tuhan Yesus Kristus, karena memang zaman ini sungguh-sungguh adalah akhir zaman ya Bapak Ibu ya, karena dunia ini, zaman ini akan ditutup oleh Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita tidak tahu kapan, tetapi selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk kita hidup sampai dengan saat ini, mari kita betul-betul berbalik 100% untuk datang kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya suara-suara kebenaran yang disampaikan pada saat ini bisa kita terima dengan hati yang terbuka. Meskipun suara kebenaran sudah dikumandangkan selama beberapa tahun terakhir ini tentang zaman ini akan ditutup oleh Tuhan, dan kita disuruh untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan berbalik kepada jalan Tuhan, tetapi masih banyak juga manusia di muka bumi ini yang tidak percaya dan menolak kebenaran ini, karena masih mengeraskan hati, sehingga tidak bisa menerima kebenaran yang sudah disampaikan. Bahkan mereka berani sekali menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Sangat berani ya Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali label-label yang sudah disematkan kepada mempelai, kepada Pangeran Ilahi, kepada Roh Bapak Yahweh sendiri, dan juga kepada kita semua para pengikut-pengikutnya sampai dengan saat ini. Penyesatlah, halusinasilah, dan banyak lagi dikatakan ODGJ lah, orang gila lah, pokoknya banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi itu bagi kita semakin kita membuat kita bersemangat, karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa, bukan berkata ya, sudah tertulis dalam firman-Nya, kalau itu pun semua sudah disematkan kepada Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan berkata juga kepada kita pengikut-pengikutnya kita saat ini, apakah kita sudah siap dihina, dicaci maki, dikatakan penyesal, dikatakan gila dan sebagainya, apakah kita sudah siap? Saya percaya bahwa kita semua saat ini sudah siap ya, apalagi pasukan 77 surgawi yang Tuhan sudah pilih secara khusus. Jadi tidak ada alasan untuk kita mundur Bapak Ibu, sekalipun kita mengalami penolakan oleh dunia ini. Bahkan kita disematkan hal-hal yang seperti itu tadi, penyesat, orang gila, mengikuti ajaran sesat, dan lain-lain sebagainya. Tetapi justru itu membuat kita semakin bersemangat, dan semakin kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, bahwa sekarang ini benar-benar roh Bapak Yahweh, Roh Tuhan Yesus Kristus
roh Bunda Maria yang saat ini dan para saksinya, para bintangnya yang sudah memakai tubuh kesing manusia saat ini, semakin membuat kita teguh untuk mempercayai semua seruan-seruan pesan-pesan ilahi yang sudah dibawakan saat ini bagi kita semua. Yang berikutnya Bapak Ibu, mengapa Tuhan perintahkan agar janganlah keraskan hati? Karena ada orang yang hatinya keras. Itu Tuhan tahu, karena memang Tuhan lihat hati manusia. Jadi hati yang keras, hati yang lembut, hati yang sedang-sedang saja, hati yang rendah hati, hati yang sombong dan angkuh, semua itu Tuhan tahu Bapak Ibu. Meskipun di mata manusia kita sembunyikan, kita pura-pura bahwa kita ini orang-orang yang baik, yang tidak angkuh, itu Tuhan tahu Bapak Ibu. Tidak bisa kita sembunyikan, karena semuanya di hadapan Tuhan itu terbuka, semuanya telanjang ya di hadapan Tuhan. Kok bisa hati orang jadi keras? Bisa sekali Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Yaitu tipu daya dosa. Itulah penyebab utamanya, seperti yang tertulis pada firman Tuhan di Ibrani 3 ayatnya yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hati yang keras atau tegar hati adalah hati yang tidak tunduk, hati yang tertutup kepada kebenaran. Contoh seperti hati Firaun yang mengeraskan hati kepada kebenaran yang disampaikan oleh Musa pada saat itu, sehingga pada akhirnya hati Firaun juga dikeraskan langsung oleh Tuhan. Ngeri sekali Bapak Ibu ya, kalau Tuhan yang mengeraskan hati seseorang. Karena itu jangan sampai Tuhan mengeraskan hati kita. Kalau kita mengeraskan hati kita seperti Firaun, Bapak Ibu, sudah berulang kali, Tuhan menyatakan kebenarannya, bahkan menyatakan kuasa-kuasanya yang dahsyat, hebat, dan luar biasa, terkhususnya pada saat ini, bencana-bencana di seluruh penjuru dunia ini, kota-kota, dilenyapkan, dimusnahkan oleh Tuhan, tetapi itu pun kalau dianggap itu hanya kejadian-kejadian biasa saja, tidak mengakui bahwa itu adalah murka Bapa Yahweh yang sedang dicurahkan di dalam dunia saat ini, ya jangan sampai Bapak Ibu kejadian seperti Firaun yang hatinya akan dikeraskan oleh Tuhan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu, dan itu sangat mengerikan. Kalau Tuhan sudah mengeraskan hati seseorang, siapa lagi yang bisa melembutkannya Bapak Ibu? Nah, mari kita mengoreksi hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita termasuk orang yang hatinya keras? Hati yang keras apakah bisa dilembutkan atau bisa dipulihkan lagi? Sangat bisa Bapak Ibu, yaitu oleh Tuhan sendiri, yaitu oleh firman-Nya. Hati yang keras hanya bisa dilembutkan dengan firman Tuhan. Kita bisa melihat di Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu ya kata firman Tuhan. Dan terdapat juga di Hezkiel pasal 36 ayat 26, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari Bapak Ibu bucan-bucan dan bagan-bagan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan Yesus dan bertobat dengan kesungguhan hati kita, agar kita diberikan hati yang baru, hati yang taat, dan terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita berkenan di mata Tuhan. Karena hati yang keras itu sangat merugikan diri kita. Hati yang keras itu bisa membinasakan hidup kita, bahkan bisa membawa kita ke dalam neraka.
Jika orang yang hatinya keras dan tetap tidak mau bertobat, tidak mau berbalik, dan tidak mau menyadari bahwa hatinya itu keras, maka tidak bisa masuk ke tempat perhentian yang Tuhan Yesus sudah sediakan, yaitu di sorga. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita manusia di seantero jagat raya ini, janganlah kita mengeraskan hati kita kepada suara kebenaran, terkhususnya suara kebenaran yang sementara disampaikan oleh Roh Bapa Yahweh, oleh Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah turun ke dalam dunia ini, dan juga oleh mempelainya yang elok, cantik, mempesona di hati Bapa Yahweh yang senantiasa mengingatkan kita sampai dengan saat ini, juga oleh para malaikat-malaikatnya, malaikat Mikael, malaikat Rafael, dan para saksinya, yaitu roh Nabi Elia, roh Nabi Henok, dan juga para saksi-saksinya yang lain, para anak-anak Tuhan, pengikut mempelai yang sudah gencar-gencarnya saat ini, tidak henti-hentinya untuk menyampaikan pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan ilahi, dan itu dilakukan sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Mari siapapun kita, dimanapun kita berada, jika kita sudah mendengarkan kebenaran itu Bapak Ibu, mari merendahkan hati kita. Mari kita buka hati kita supaya Tuhan itu bisa membuat kita itu bisa menerima kebenaran itu. Karena itu adalah karunia Tuhan juga Bapak Ibu, buat kita, bukan karena kuat dan hebatnya kita, juga bukan karena kita yang punya mau-mau sehingga kita bisa menerima kebenaran itu. Tugas kita adalah hanya menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang paling berdosa, yang layak, yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Karena kita ini semua manusia ini manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak. Kita ini angkuh hati, angkuh jasmani dan rohani, semua kita harus mengakui itu. Harus ada kesadaran itu dulu di hati kita Bapak Ibu. Baru Tuhan itu mau mengubah kita punya hati. Kalau kita tetap mengeraskan hati kita seperti contohnya Firaun yang sudah kisah yang paling tenar yang sudah kita dengarkan sejak kita sekolah minggu. Kalau kita mengeraskan hati kita seperti itu Bapak Ibu, Tuhan bahkan akan tambah mengeraskan hati kita sekeras-kerasnya. Bahkan ada orang yang mengatakan juga yang sering berkata seperti ini. Sudah seperti hati batu, Bayangkan orang bisa melabel seseorang dengan kata seperti hati batu. Ada, saya pernah mendengarkan itu. Bahkan saya pun Bapak Ibu sebelum saya bertobat pernah mengatakan itu kepada seseorang. Karena memang itu rasanya itu benar-benar seperti batu kayak gitu. Karena apapun yang kita bicarakan, apapun firman Tuhan yang disampaikan, macamnya itu tidak masuk semua Bapak Ibu. Macamnya itu tidak masuk. Seperti itu. Jadi itu sangat merugikan kita Bapak Ibu ketika kita mau mengeraskan hati kita. Dan itu bukan saja merugikan saat kita ada di dunia ini, tetapi itu membawa kita kepada kekekalan. Itu bisa membinasakan kita sampai kepada neraka yang kekal Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, agar kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka, satu yang Tuhan minta dari kita yaitu satu-satunya adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati Bapak Ibu, jangan berharap bahwa firman Tuhan itu akan masuk dan menetap di hati kita dan mengubah hati kita. Itu tidak akan pernah mungkin Bapak Ibu. Kalau kita masih terus mengeraskan hati kita masih angkuh jasmani dan rohani, jangan berharap bahwa firman Tuhan itu akan masuk. Seberapa banyak pun kita mendengarkan firman Tuhan itu tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah tertulis di dalam hati kita Bapak Ibu, kalau kita mengeraskan hati kita. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini meskipun singkat Bapak Ibu, apalagi saya ini manusia berdosa terbatas yang tidak bisa menjelaskan lebih dalam lagi kepada kita semua. Saya juga adalah manusia terbatas yang tidak mampu menjelaskan dengan lebih baik lagi Bapak Ibu. Karena itu mari kita terus memohon pimpinan Roh Kudus
supaya Roh Kudus itu yang terus menyadarkan kita. Nah, ketika Roh Kudus itu berbicara dan dan menegur kita, Bapak Ibu, jangan kita terus menutup hati atau mengeraskan hati kita. Contohnya seperti hari ini, firman Tuhan datang lagi kepada kita. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, ketika kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah mengingatkan lagi kepada kita, dan kita membaca firman Tuhan ini, ataupun kita dengarkan dari khotbah-khotbah anak-anak Tuhan, mari Bapak Ibu, bukalah hati kita, datanglah kepada Tuhan memohon belas kasihannya, supaya Tuhan itu memberikan pengampunan kepada kita dan melembutkan hati kita yang keras itu, supaya menjadi lembut, supaya bisa terbuka, supaya bisa kebenaran itu bisa masuk, firman-firman Tuhan yang memberi hidup yang kekal kepada kita itu bisa masuk Bapak Ibu, supaya kita bisa menikmati tempat perhentian yang Tuhan sediakan itu, yaitu surga kekal bersama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua mau menikmati tempat perhentian yang Tuhan sediakan bagi kita. Biarpun kita sudah berhenti berbicara, berhenti mendengar firman Tuhan, tetapi Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita Bapak Ibu. Mari kita terus mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui para hamba-hambanya, melalui para bintangnya, melalui Roh-Nya yang kudus sendiri yang terus berbicara di hati kita. Marilah kita peka mendengar suara itu, supaya hati kita sehari demi sehari semakin diubahkan oleh Tuhan, diberikan hati yang baru, hati yang taat. Saya percaya kita semua merindukan hati yang demikian Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini, dan untuk menutup perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, saya juga akan membacakan bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 4 ayat 1-7. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dalam nats itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya saat ini. Haleluya, haleluya, amin.